Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Willingness to Pay Minuman Kopi Kenangan di Daerah Jabodetabek. Kita mulai dengan pendahuluan. Latar belakang budaya minum kopi berkembang pesat di Indonesia. Indonesia yang tadinya hanya merupakan negara produsen kopi, kini telah menjadi negara konsumen kopi. Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan minum kopi dapat dilakukan di mana saja, entah itu di kampus, di mal, ataupun di kantor, bahkan di rumah. Perkembangan usaha gerai minuman kopi sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan tumbuh 15 hingga 20%, yang meningkat jauh bila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, harga minuman kopi seringkali mendapatkan subsidi dari fintech. Subsidi dapat berupa cashback ataupun diskon yang besarannya mulai dari 10% hingga 50%. Sehingga harga minuman kopi yang sesuai dengan mekanisme pasar menjadi tidak tergambarkan. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan dengan willingness to pay minuman kopi kenangan di daerah Jabodetabek dengan studi kasus karyawan kantor pusat BNI yang bertempat tinggal di daerah Jabodetabek perlu dilakukan. Dipilihnya kopi kenangan karena merupakan merek Indonesia yang telah mendapatkan pendanaan internasional dan berencana melakukan IPO. Adapun dipilihnya karyawan BNI karena keterbatasan sumber daya penulis dan berdasarkan pengamatan sering membeli kopi serta daya belinya mencukupi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mekanisme harga pasar yang tidak tergambarkan karena rencana promosi, sehingga penggunaan WTP untuk menganalisis nilai barang atau jasa perlu dilakukan. Di samping itu, WTP dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga perlu dilakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran WTP. Dengan demikian, pertanyaan penelitian kali ini adalah, pada keadaan konsumen yang mengalami perubahan pengalaman meminum kopi dan adanya subsidi dari fintech, berapakah besaran willingness to pay minuman kopi pada gerai kopi kenangan? Ya, dan juga variabel atau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap willingness to pay secara signifikan pada minuman kopi pada gerai kopi kenangan. Dengan demikian, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis besaran willingness to pay minuman kopi pada gerai kopi kenangan dan juga untuk mengeksplorasi faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi besaran willingness to pay minuman kopi kenangan. Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan, atribut yang diduga mempengaruhi pembelian kopi antara lain penghasilan. Semakin besar penghasilan, tentu saja semakin besar pula kemampuan untuk memenuhi pengeluaran harian konsumen. Dengan demikian akan semakin meningkatkan WTP. Usia, konsumen yang semakin berusia akan cenderung memiliki jabatan yang meningkatkan WTP. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Honestdog, telah terjadi pergeseran penikmat kopi ke demografi yang lebih muda. Selanjutnya adalah barang substitusi. Semakin terjangkaunya barang substitusi, maka semakin menurun pula pembelian barang utamanya. Selanjutnya ada lagi jarak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha tahun 2019, responden dari luar kota cenderung bersedia membayar lebih mahal. Dalam hal ini yang berarti bahwa semakin jauh jarak gerai, maka semakin meningkatkan willingness to pay. Selanjutnya adalah loyalitas. Semakin loyal konsumen terhadap merek tertentu, maka semakin besar pula WTP-nya. Ada lagi, selanjutnya adalah jumlah pembelian. Konsumen berusaha untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atas penghasilan yang terbatas. Diikuti kemudian oleh pemesanan daring. Kemudahan dalam proses pemesanan melalui daring akan meningkatkan frekuensi pembelian ataupun WTP. Selanjutnya adalah pemakaian fintech. Sejalan dengan tujuan fintech yaitu agar harga produk semakin terjangkau oleh berbagai kalangan. Selanjutnya adanya cashback. Sejalan dengan tujuan pemberian subsidi yaitu agar produk semakin terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama populasi dan sampel, yaitu karyawan BNI kantor pusat di menara BNI kurang lebih 5.000 orang. Dengan perbandingan 5 observasi untuk setiap estimated parameter, maka penelitian dengan 9 variabel idealnya memiliki jumlah sampel 50 hingga 100 orang. Adapun metode pemilihan responden dilakukan dengan perpaduan antara clustered dan multistage random sampling. Dengan langkah pertama ditetapkan dua divisi, yaitu divisi STI dan divisi
OT dari kedua divisi tersebut ditetapkan kelompok, kemudian dipilih secara acak responden untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden menggunakan Google Form. Variabel atau persamaan penelitian ini adalah WTP merupakan fungsi dari atribut yang diduga mempengaruhi WTP pembelian minuman kopi antara lain penghasilan, usia, barang substitusi, jarak, loyalitas, frekuensi atau jumlah pembelian, pemesanan daring, pemakaian fintech, dan adanya cashback. Jalannya penelitian ini dilakukan dengan metode dan alat analisis, yaitu perhitungan WTP dan analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Dengan metode pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 6 variabel diduga berpengaruh positif terhadap willingness to pay minuman kopi, yaitu pendapatan, usia, jarak, minuman favorit, jumlah pembelian, dan pemakaian daring. Adapun 3 variabel lainnya diduga berpengaruh negatif, yaitu membuat kopi sendiri sebagai substitusi, pemakaian fintech, dan adanya cashback. Asumsi dan batasan yang digunakan pada penelitian ini adalah antara lain pada variabel cashback tidak memperhitungkan besarannya karena cashback yang diberikan bervariasi. Yang digunakan adalah ada atau tidaknya cashback. Untuk melakukan perhitungan WTP akan disajikan dalam beberapa kelompok. Kemudian perhitungan WTP dilakukan terhadap harga minuman kopi per gelasnya tanpa memperhatikan ukuran atau volumenya. Selanjutnya, minuman kopi merupakan minuman hasil pengolahan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk, disajikan panas atau dingin, serta diberikan variasi rasa seperti vanila dan pandan dan lain-lain. Populasi calon pembeli dalam penelitian ini adalah karyawan kantor pusat BNI di Menara BNI Pejompongan. Sekarang kita masuki ke profil responden. Dari 100 responden penelitian didapati 53 berjenis kelamin laki-laki dan 47 responden berjenis kelamin perempuan. Dari kebiasaannya meminum kopi, 32 responden mengaku tidak menyukai kopi dan 13 responden mengaku menyukai kopi kenangan dan 55 responden lainnya mengaku menyukai kopi lainnya. Responden yang tidak menyukai kopi dengan jumlah 32 orang dikeluarkan dari perhitungan WTP. Dalam menghitung WTP, selanjutnya hanya menggunakan 68 responden yang menyukai kopi. Jumlah responden penikmat kopi yang berjumlah 68 orang telah memenuhi sejumlah sampel ideal berdasarkan 5 observasi untuk setiap variabel, yaitu dengan 9 variabel berarti 50 hingga 100 orang responden. Selanjutnya profil responden penikmat kopi. Yang pertama berdasarkan tingkat umur. Didapati dengan asimptotik signifikan 0,114 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Selanjutnya untuk penghasilan didapati asimptotik signifikannya 0,003 yang berarti signifikan. Untuk substitusi kopi didapati asimptotik signifikannya 0,002 yang berarti signifikan. Untuk variabel jarak didapati asimptotik signifikannya 0,003 yang berarti signifikan. Untuk variabel loyalitas didapati asimptotik signifikannya 0,483 yang berarti tidak signifikan. Untuk jumlah pembelian per minggu didapati asimptotik signifikannya 0,54 yang berarti tidak signifikan. Untuk variabel pemesanan daring didapati asimptotik signifikannya 0,004 yang berarti signifikan. Untuk variabel pemakaian fintech didapati asimptotik signifikannya 0,002 yang berarti signifikan. Untuk variabel pemakaian cashback didapati asimptotik signifikannya 0,004 yang berarti signifikan. Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang dilakukan, pengolahan dengan menggunakan software SPSS versi 27 didapati model regresi berdistribusi normal karena membentuk plotting titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Menurut hasil pengolahan dengan software SPSS, menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena tidak memiliki pola yang jelas, entah itu bergelombang, melebar kemudian menyempit, dan juga disertai penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pengujian asumsi klasik selanjutnya adalah tidak terjadinya gejala multikolinearitas karena nilai collinearity statistic tolerance dari 9 variabel independen semuanya di atas 0,1
dan juga nilai collinearity statistik VIF-nya dari 9 variabel semuanya lebih kecil dari 10. Pengujian autokorelasi tidak diperlukan karena bukan merupakan data time series melainkan data cross-section seperti pada kuesioner ini yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kita masuk ke perhitungan WTP. Dari pengolahan didapat besarnya WTP minuman kopi kenangan dengan pembulatan adalah 17.352, yang mana di bawah harga kopi kenangan yang mulai dari 18.000 hingga 42.000. Sehingga tanpa adanya variabel lain seperti subsidi dari fintech akan mengakibatkan berkurangnya konsumen kopi kenangan karena fintech dapat memberikan cashback hingga 50%. Dilanjutkan dengan pengujian secara parsial. Berdasarkan diperoleh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan urutan signifikansi variabel independen dari yang paling signifikan mempengaruhi variabel dependen ke yang paling tidak signifikan, yaitu yang paling signifikan adalah pendapatan, disusul kemudian aktivitas membuat kopi sebagai substitusi, disusul kemudian ketiadaan kedai kopi atau jarak yang jauh, kemudian pemakaian fintech, kemudian jumlah pembelian kopi per minggu, kemudian loyalitas, kemudian adanya cashback, kemudian pembelian secara daring, dan terakhir yang paling tidak signifikan adalah tingkat usia. Dari pengujian secara simultan didapati adanya pengaruh signifikan dari 9 variabel independen terhadap WTP karena nilai asimptotik signifikannya lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Di samping itu, berdasarkan F hitung yang lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 8,5 lebih besar daripada 2, didapati terbukti bahwa ada pengaruh signifikan antara 9 variabel independen dengan WTP. Pengaruh 9 variabel secara simultan adalah 56,9% terhadap variabel dependen sesuai hasil R-squared. Kita lanjutkan ke bagian pembahasan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat pengaruh yang signifikan antara 9 variabel independen dengan WTP, yang mana dapat dijelaskan bahwa pengaruh 9 variabel independen secara simultan adalah sebesar 56,9%. Besaran WTP yang diperoleh adalah 17.352, yang lebih kecil daripada harga yang ditawarkan oleh kopi kenangan. Selanjutnya adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel independen didapati kesemuanya sesuai dengan hipotesis kecuali pada variabel usia yang berpengaruh negatif yang tidak sesuai dengan hipotesis. Variabel tersebut dari yang paling berpengaruh hingga yang paling tidak berpengaruh adalah yang paling berpengaruh pertama pendapatan, disusul aktivitas membuat kopi, kemudian jarak gerai, pemakaian fintech, jumlah pembelian, loyalitas, adanya cashback, pemesanan daring, dan yang paling tidak berpengaruh adalah usia. Kita sampai ke penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Sebagaimana telah dijelaskan, pengaruh 9 variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan adalah 56,9%, di mana harga WTP yang didapat adalah 17.352 dan lebih kecil daripada harga yang ditawarkan kopi kenangan yang mulai dari Rp18.000. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen mulai dari signifikansi terbesar hingga signifikansi terkecil adalah yang pertama adalah pendapatan, kemudian substitusi, jarak, pemakaian fintech, jumlah pembelian kopi, loyalitas, cashback, pemakaian daring, dan usia. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya penggunaan CVN dalam penentuan nilai pasar yang harga pasarnya gagal direfleksikan kepada masyarakat, sehingga survei WTP dapat dilakukan, dan juga mendukung penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh fintech terhadap usaha minuman kopi. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi pelaku usaha minuman kopi termasuk kopi kenangan dalam menentukan harga yang ditawarkan, dan juga mewaspadai keberadaan fintech dan subsidinya yang ternyata berpengaruh negatif terhadap WTP pembelian minuman kopi. Penelitian ini tentu saja masih memiliki keterbatasan, yaitu terutama pada populasi dan sampel, yakni karyawan BNI kantor pusat, dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas. Dari perhitungan WTP yang diperoleh, didapati WTP ternyata lebih kecil dari harga yang ditawarkan kopi kenangan. Melihat hal itu,
Diharapkan supaya Kopi Kenangan melakukan inovasi agar harga mendekati WTP. Inovasi dapat dilakukan dengan menekan biaya produksi atau mengurangi takaran per gelasnya. Di samping itu, pemakaian fintech dan adanya cashback ternyata berpengaruh negatif terhadap WTP pemilihan minuman kopi, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap subsidi fintech. Oleh karena itu, pelaku usaha minuman kopi termasuk Kopi Kenangan perlu mewaspadai keberlangsungan promosi fintech yang jika telah berakhir dapat mempengaruhi pembelian oleh konsumen. Demikian pemaparan tesis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.